sore teman-teman, dengan saya Margarita Mariana Lida, NIM 160308003, semester 9, kelas reguler sore, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku 13 ini berjudul Privasi dan Kapitalisme di Zaman dari Media Sosial, ditulis oleh Sebastian Sevignani. Karl Marx berfokus pada mode produksi untuk mendekati karakter masyarakat dalam tradisi Marxis. Cara produksi dikonseptualisasikan sebagai interaksi dialektis antara kekuatan produktif, sistem, dan sosial, hubungan di mana sistem ini beroperasi. Marx menjelaskan sistem bentuk produktif dari setiap masyarakat yang terdiri dari tenaga kerja atau kemampuan manusia untuk bekerja yang merupakan aspek subjektif dalam sistem ini, dan sarana produksi atau aspek tujuan dalam sistem ini. FAS 2012 mengingatkan kita bahwa tidak cukup hanya dengan melihat sistem suhu kekuatan produktif ketika datang untuk mengklarifikasikan masyarakat kontemporer. Pandangan reduksionistik seperti itu misalnya terkenal dalam teori-teori yang menggunakan teknologi perkembangan teknologi sebagai indikator untuk menentukan di masyarakat mana kita hidup. Hal ini juga dipertaruhkan dalam teori yang hanya berfokus pada hasil kerja proses. Misalnya, meningkatnya relevansi produk non-materi seperti sebagai konten budaya atau layanan melegitimasi berbicara tentang bentuk sosial burotsion. Untuk perspektif ini, mudah untuk diabaikan istilah kapitalisme dalam penilaian mereka untuk memenuhi syarat masyarakat. Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan hubungan sosial produksi, antara lain hal-hal juga termasuk menganalisis struktur ideologis yang memastikan legitimasi ketidaksetaraan, kekuasaan, dan reproduksi masyarakat. Dua fenomena yang berbeda secara titik biasanya muncul dalam wacana tentang kapitalisme informasional. Yang pertama, informasi, pengetahuan, dan dalam arti yang lebih luas, budaya indera diproduksi sebagai komoditas. Yang kedua, informasi adalah kualitas cara semua jenis barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat. Mengenai fenomena pertama, Vincent Masco menggunakan istilah ekstrafinalisasi komunikasi 2009 untuk berteori observasi bahwa bidang kehidupan yang sebelumnya tidak tersentuh dimasukkan ke dalam kapitalis hubungan sosial. Christian Fass 2011 lebih suka berbicara tentang pekerjaan pengetahuan daripada tenaga kerja non-materi. Dia berpendapat bahwa fokus pada keabadian akan menunjukkan anggapan yang salah bahwa materi dan pikiran adalah dua entitas yang terpisah. Pendekatan
kapitalisme informasional yang mengakui di satu sisi tangan hubungan dialektis antara sistem tenaga produktif dan kondisi sosial di mana mereka tertanam, dan di sisi lain tangan bertujuan pada pandangan integratif dari proses informasi di kapitalisme dan tidak hanya berfokus pada produk informasional. Pada prinsipnya, kapital mengkonseptualisasikan atau proses kerja komisi dan pekerja melaksanakan proses kerja. Kapital berusaha untuk mengontrol dan membentuk proses kerja atau langsung atau tidak langsung menurut logikanya, yaitu memaksimalkan keuntungan. Pas 2011 dan Gors 2010 dalam pandangannya, informasi adalah pengetahuan yang diformalkan. Informasi sebagai abstrak dan untuk konten yang dirusak sumber pengetahuan. Informasi selalu termasuk hanya kutipan realitas yang dirancang dan diformalkan, yaitu yang dibersihkan dari kondisi turbin dan kompleksitas. Sebagai contoh, laporan surat kabar mungkin benar-benar bisa dimengerti tentangnya kata-kata dan artinya bagi saya sebagai pembaca, tetapi karena kurangnya konteks artinya mungkin benar-benar tidak dapat dipahami pada saat yang sama. Konseptualisasi informasi yang berbeda dari pengetahuan dapat disempurnakan dengan memperkenalkan model informasi tripartit yang hanya digunakan dalam informatika. Fass, Kitwaski 2004. Dalam bingkai ini, pekerjaan itu dapat dibedakan antara data, informasi, dan pengetahuan. Perbedaannya sesuai dengan model linguistik umum dari sintaksis, semantik, dan pragmatik. Data adalah ekspresi sintaksis dari informasi. Kawin informasi adalah data yang masuk akal dan pengetahuan tertentu. Sistem informasi relasional yang ditafsirkan dalam konteks yang lebih luas. Teks, interaksi manusia komputer digabungkan, semantik dan sintaksis, proses menghasilkan data dari informasi dan informasi dari data. Pengetahuan tidak dapat diformalkan dengan segera, harus dibuat eksplisit dan diterapkan pada konteks tertentu sebelumnya. Proses ini mengubah pengetahuan menjadi informasi. Aspek baru informasi dan teknologi, komunikasi, dan komputer adalah: pertama, semuanya mesin universal. Mesin universal membutuhkan masukan dari yang nyata dunia dan harus mengembalikan hasilnya ke dunia nyata untuk memenuhi tujuannya dalam konteks sistem secara keseluruhan. Dunia yang digandakan, mengerjakan dan memproses simbol bebas dari batasan ini dan terbuka untuk semua langkah kerja. Kedua, mereka refleksif. Fakta
dan konteks dipahami sebagai proses informasi sejak awal dan diformulasikan dan dimodelkan dengan tepat. Mereka adalah permulaan titik proses reorganisasi dan teknologi. Ketiga, komputer dan informasi dan komunikasi baru, teknologi beroperasi dalam waktu nyata. Dengan demikian, memungkinkan waktu dan ruang yang sangat besar. Kompresi Cimedi 2006 menyimpulkan itu. Sekian presentasi dari saya untuk tugas buku ke-13 ini. Terima kasih, selamat sore.